gitu ya. Nanti kalau misalnya bingung langsung tanya saja. Please don't wait until I open the question and answer sessions. Nggak usah tanya, nggak usah nunggu saya nanya gitu. Langsung tanya saja kalau bingung. Bentar, saya share dulu. Sudah tampak sharingnya? Sudah, Mem. Oke, sudah. This is the articles that I taught you. This article can be as your template, your mentor text gitu. Kalau saya bilangnya itu mentor text ya, teks yang bisa menjadi pegangan saya atau mentor saya untuk menulis. Apakah ini plagiasi? Ya bukan plagiasi. Kalau plagiasi itu kan kamu nulis plek apa yang dia tulis atau topik-topiknya podo. Tapi kan topiknya itu pasti disesuaikan dengan kamu gitu. Design based research itu memang pada akhirnya itu kan ada sebuah produk ya, outcome-nya adalah satu produk, entah itu produknya itu kamu buat sedemikian rupa kayak media misalnya buatnya, "Oh bis-bisan tayo Mem," itu kan produk. Selamat pagi. Oke, I continue. Tadi sampai mana? Oh, sebuah produk misalnya kamu kan pernah di kelasnya Pak Beni misalnya, sudah pernah bikin media Mem, sudah ada medianya. Saya males mau bikin lagi misalnya. Di kelasnya Bu Ninu ada buku Mem, saya males mau bikin lagi. Boleh nggak Mem, saya di kelasnya Bu Mega, pakai produk itu? Kalau, saya jawab boleh, boleh. Dengan beberapa konsiderasi, dengan beberapa prerequisite, syarat. Syaratnya apa? Oke. Perlu diingat, you have to recall your memory my explanations about design-based research. Design-based research comes from the need. Design-based research itu datang dari sebuah kebutuhan. Jadi, apa yang kamu lakukan di kelas Pak Beni, di kelas Bu Nino, membuat sesuatu, you produce something, you produce media, you produce modul, pokoknya benda-benda yang produk-produk yang kamu punya di kelas-kelas sebelumnya itu belum berbasis design based research. Sama kayak misalnya kamu bikin kerajinan tangan apa gitu ya, sudah sama dengan seperti itu. Kamu hanya membuat produk tanpa adanya research. Sampai sini bisa dipahami, bisa diikuti? Bisa. Oke. Bisa. Kemudian, apakah bisa Mem saya klaim, jadi main klaim gitu, "Oh, saya sudah pernah buat, mobil-mobilan Tayo Mem di tempatnya, Mister Benny." Kemudian saya klaim bahwa itu dimasukkan di kelas Bu Mega menjadi design based research. Tidak bisa langsung mengklaim seperti itu. Oke, nggak bisa langsung mengklaim seperti itu. Nah, terus gimana Mem supaya produk itu bisa menjadi design based research? Berangkat lagi, kembali lagi di awal, design based research itu berasal dari the need. Kalau tidak ada the need itu kebutuhan. If there is no need, you cannot conduct design based research. Jadi di introduction, di research background maksudnya, di latar belakang itu kalau kamu pakai design based research pasti membahas terkait dengan kebutuhan. Oh, dibutuhkan suatu ini supaya begini. Oh, dibutuhkan media supaya anak-anak ini begini. Oh, dibutuhkan kayak mainan mobil-mobilan berbentuk base supaya begini. Nah, itu ada statement kebutuhan. Nah, supaya tayo yang kalian punya itu bermanfaat, bisa diklaim sebagai design based research, maka harus ada kebutuhan yang memang berbunyi atau memang mengarah pada butuhnya Tayo tadi, mobil-mobilan, bis-bisan tadi. Tapi kalau ternyata setelah kamu, cari, kemudian kamu observasi, kemudian kamu mencari masalah, bukan membuat masalah ya, mencari masalah yang ada, mengumpulkan bukti-bukti masalah yang ada, ternyata, oh ternyata nggak cocok nih.
dengan, ya barang yang saya punya. Ya berarti jangan maksa untuk dipakai dan jangan buat-buat masalah. Analogi simpelnya kamu punya, obat Bodrexin yang kamu buat sendiri misalnya. Obat Bodrexin kan obat demam. Obat demam. Nah, kemudian mem saya punya obat Bodrexin, mem saya mau klaim menjadi design based research. Oh ya silahkan, tapi pastikan memang ada kebutuhan, emang ada masalah demam. Kemudian kamu cari tahu, cari informasi, cari data, dalam artian cari informasi awal ya tentang kebutuhan-kebutuhan apakah memang ada yang sakit demam. Ternyata nggak ada yang sakit demam, aman-aman saja. Ya berarti Bodrexin yang kamu punya tidak bisa dipakai. Walaupun kamu sudah susah payah tuh di kelasnya Bu Ninu, Pak Beni, ya berarti nggak bisa dipakai di desain best thesis-nya saya. Harus gimana? Ya bikin baru, entah dari masalah apa yang kamu punya di situ, kemudian bikin produk apa. Oke? Bisa seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ternyata punya Bodrexin, saya sudah bikin Bodrexin susah payah, Mem. Oke, cari kira-kira memang ada masalah enggak gitu. Oh iya memang ada masalah dan cocoknya memang untuk Bodrexin, ya sudah bisa dipakai. Oke. Can you get my point here? Ya, Mem. Yes, ma'am. Oke. Aduh jangan lemes ya. Saya sudah berusaha semangat nih di depan anak saya yang sakit. Oke. Let's go to the articles. The title is Design Based Research on Integrating Learning Technology Tool into Higher Education Classes. If you can see the yellow bold, the yellow highlight, ada yang saya highlight di situ yang warna yellow, to achieve active learning. Berarti kan tujuan akhirnya adalah untuk mencapai pembelajaran yang aktif. Kalau tujuannya seperti itu, tujuannya pembelajaran yang aktif, kayak misalnya tujuannya mau kemana? Ke Surabaya. Apakah sekarang kita sudah di Surabaya? Belum. Belum, Mem. Nah, belum kan? Nah, sama dengan yang ini, tujuannya adalah untuk mencapai active learning. Berarti, eee, permasalahannya adalah belum mencapai active learning. Sama dengan tujuannya ke Surabaya, permasalahannya apa? Belum ke Surabaya. Jadi kita masih harus bercerita tentang bagaimana proses kita ke Surabaya. Itu ya. Apa masalah-masalah, kenapa harus ke Surabaya? Dan apa yang dilakukan untuk bisa ke Surabaya? Nah, itulah yang akan ditaruh di research background. Oke, untuk mencapai active learning dilakukan dengan apa? Apa produknya? Apa solusi praktisnya? Solusi praktis itu solusi yang akan kamu lakukan secara praktek gitu ya. Apa yang kamu lakukan? Nah, itu yang warna biru itu, yang saya highlight warna biru itu kan yang, saya ingat kalau kelas ini sudah dijelaskan tentang ini, saya review kembali ya. Yang warna biru adalah cara yang akan dilakukan mengintegrasi teknologi, pembelajaran, tools teknologi pembelajaran ke dalam kelas-kelas, anak-anak mahasiswa. Jadi levelnya berbeda, bukan SMP, SMA, tapi anak-anak mahasiswa. Nah, menggunakan apa? Menggunakan design based research. Oke. Nah, dalam abstrak di sini, kelihatan nggak abstraknya? This study adopted the design-based research method to explore whether the integrated technology enhanced learning mode could help colleague teachers design more interactive classes and to assist undergraduate students in achieving active learning. Ini adalah research objective. Research objective itu harus jelas. Biasanya dan seringkali I found in the undergraduate thesis itu research objektifnya tidak jelas. Objektifnya apa, finding-nya apa. Kadang, nggak ada objektifnya, tiba-tiba ada finding-nya. Jadi nggak ada tujuannya, tiba-tiba, nyampe aja ke Surabaya. Itu kayak, tanpa tujuan gitu ya. Dan akhirnya itu akan menjadi satu yang dicecar oleh penguji. The study lasted for 4 semester and consisted of 3 research pieces. Jadi ini dilakukan selama 4 semester atau 2 tahun dan terdiri dari 3 fase. Fase yang kayak misalnya yang, dari Eni, dari Reeves yang kemarin
Saya pernah bahas itu ya. Ada yang bunder-bunder lingkaran, ada yang kotak-kotak itu fase. In which the issue of how to use learning technology tools to promote active learning, of course, participations and peer assessment will explore. Nah, yang mana dengan isu atau masalah-masalah tentang bagaimana penggunaan learning teknologi untuk promote active learning dan lain-lain. After 3 iterative DPO phases, jadi ada berapa cycle di sini? Berapa kali dia bolak-balik revisi? 3. 3. Jadi, habis diuji coba, balik-balik lagi, uji coba, balik-balik lagi, gitu. Jadi 3 cycle ya, atau 3 iteratif. It is concluded that the individual use IRS tools place. IRS itu, sistem yang teknologi tool yang kayak Kahoot, Mentimeter, Quizizz itu masuk dalam IRS. IRS tools plays a role in assisting students in improving their learning retention, whereas students with the cooperative IRS activities were able to produce and reach meaningful learning conclusion through course interaction. Ini hasilnya. Jadi yang ini objektifnya, yang ini methodnya bagaimana sampai sini, kemudian yang ini hasilnya. Yang ini hasilnya. Sampai bawah. Oke. Kemudian we go to introductions. So, in introduction, this article divided into 3 parts. The first part is motivation of the study. Motivation of the study itu kalau di kita tuh biasanya kita ngomongnya research background. Atau ada yang suka pakai research context. Atau ada yang suka langsung pakai introductions gitu saja boleh-boleh. Atau ada yang suka pakai rational of the study. Itu sama. Kalau misalnya pengen sedikit berbeda gitu, pakai kata motivation of the study, yang mana the content is similar atau sama. Nah, yang di sini kontennya masih harus ingat ya, apa tujuannya artikel ini, kemudian apa produknya untuk mencapai tujuan itu. Nah, mereka menggunakan berapa paragraf dalam motivation of the study. Ada berapa di sini? Berapa paragraf? How many paragraphs did Wang have? 2. 2 paragraf saja sudah jadi. Asalkan paragrafnya itu tidak ini ya, tidak kemana-mana, langsung padat gitu, langsung ada motivasimu tuh apa, bener-bener jelas ini kenapa kok bisa ke achieve learning, kenapa kok bisa ke teknologi. Jadi 2 paragraf itu, the first paragraph itu dibuka dengan masalah nyata di dalam kelas. Khususnya di kelas perguruan tinggi. Jadi langsung nggak masalah nyata di dalam pendidikan di Indonesia tidak, tapi langsung masalah nyata di kelas perguruan tinggi karena memang fokus on higher education. Apa masalah nyatanya? Disampaikan di situ, kuliah satu arah bikin mahasiswa pasif atau kuliah ceramah. Kemudian gampang lupa materi kayak kalian nih, gampang lupa materi kan? Dan kurang berpartisipasi. Kalau nggak ditanya, nggak berpartisipasi. Kalau nggak diminta respon, nggak merespon. Nah, itu salah satu masalah yang disampaikan di dalam artikel ini. Kemudian dalam paragraf 1 setelah disampaikan dibuka dengan masalah nyata tadi, langsung dijelaskan why active learning itu important as solution. Jadi kenapa harus active learning? Kayak kenapa harus ke Surabaya gitu? Kenapa tujuannya harus ke sini? Kenapa tujuannya harus bisa ngomong, misalnya speaking ability? Kenapa tujuannya harus reading comprehension? Kenapa tujuannya harus listening activity? Atau kenapa begini? Nah, itu harus disampaikan di paragraf pertama. Jadi masalahnya apa, kemudian kenapa harus active learning? Itu disampaikan "Mem, kayaknya saya kalau 1 paragraf kesusahan, boleh nggak 2 paragraf?" Boleh. Jadi dibuka dengan masalah, kemudian paragraf kedua itu,
sampaikan kenapa harus active learning, sampaikan kenapa harus begini gitu ya. After you discuss about the real problems and the solutions. Solusi maksudnya solusi kenapa harus begini ya. Tujuan kemana maksud saya. Nah, you go to the technology. Teknologi dalam artian solusi praktisnya. Kalau tadi kan solusi teorinya, dalam artian harus active learning. Nah, ini harus solusi praktisnya. Nah, untuk mencapai, active learning itu bisa pakai apa? Nah, seperti itu. Kayak untuk mencapai speaking ability, untuk bisa ngomong castistus itu harus pakai apa? Oh, pakai game, mem. Oh, pakai, apa namanya, Kahoot, mem. Oh, pakai ini, mem, pakai itu. Nah, pakai ini, pakai itu, pakai A, B, C, dan D, produk yang kamu buat, kayak, oh, pakai mobil-mobilan Tayo, mem. Nah, tadi itu yang produk kamu buat, you explore, you discuss into the next paragraph. Jadi, paragraf selanjutnya itu kamu explore untuk menyampaikan apa, yang akan kamu berikan sebagai solusi praktis. Jadi setelah bahas masalah, langsung nyambungin ke solusi praktisnya. Kalau di sini kan solusi praktisnya IRS tadi. IRS itu satu sistem, interactive response system, yang di mana kayak Kahoot, Mentimeters, Quizzes, dan lain-lain itu masuk IRS. Dan peer assess sebagai alat yang mendukung interaksi kelas. Nah, kalau kamu gimana? Pakai produk apa yang untuk mendukung tujuan kamu? Misalnya tujuannya mau ke Surabaya, kamu pakai apa supaya mendukung ke Surabaya itu lebih enak, nyaman perjalanannya, dan cepat, misalnya seperti itu. Jadi alur yang bisa dicontoh, cuma 2 paragraf saja, boleh 3, boleh 4, tapi nggak usah banyak-banyak. Karena biasanya kalau banyak-banyak itu kemana-mana bahasanya. Jadi kalau sudah 3, 4 itu enaknya gimana kalau bisa meng-concise atau memadatkan. Nanti kalau kurang apa, itu nambahnya itu nggak banyak, maksudnya nggak mblarak kemana mana. Tapi kalau sudah banyak gitu, terlalu banyak sampai berhalaman-halaman, sampai 6 halaman gitu, itu mau memotong atau meng-concise-kan itu jauh lebih susah. Itu to me dan menurut pengalaman-pengalaman teman-teman saya dan beberapa mahasiswa bimbingan saya ya. Jadi, alur yang bisa dicontoh alur yang bisa dicontoh adalah sebentar ya, Mas bisa berangkat dulu ke situ sendirian? Oke, sebentar ya, Mas, ya. Alur yang bisa dicontoh adalah masalah di lapangan apa, kemudian, tujuannya mau ke arah mana, kemudian solusi praktisnya apa, dan itu yang dibahas, gap yang belum dijawab. Sampai sini dulu. Any question so far? Any question? No question, ma'am. Bisa diikuti penjelasan saya nggak terlalu cepat? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Bisa izin Ma'am. sebentar 2 menitan ya? Nganter anak saya ke kamar mandi ya. Iya, ma'am. Baik, Mem.
Okay, I continue. Wait. Oke, I continue. Jadi kalau introduction dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama motivation of the study. Motivation of the study consists of 2 parts. Masalahnya, atau 3 bagian juga enak ya. Masalahnya, kemudian mau mencapai apa, kemudian untuk mencapai itu pakai apa. Nah, itu di motivation. Nah, bagian yang kedua di introduction itu apa? Research purpose and questions. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu apa? This study explore how to integrate the mature and readily available learning technology tools to facilitate course interactions and to support better peer assessment activities. Nanti saya kirim artikel ini, kemudian kamu baca. Mereka itu menjelaskan apa di research purpose. Karena saya yakin kamu sudah bisa membayangkan ini desain risetnya ngapain, kan tujuannya itu apa, sudah dibayangkan kan, sudah paham. Nah, kamu baca dan ini kan yang kamu baca nggak banyak, dalam artian cuma introduction cuma 2 paragraf. Oh, mereka nih bahasnya ketika introduction begini begini begini. Research purpose-nya ini juga 2 paragraf dan paragrafnya pendek-pendek nih. Oh, mereka cuma bahasnya ini. Itu bisa kamu tiru. Tiru cara alurnya ya. Kamu boleh niru this study explore how sampai how, kemudian itu lanjutkan dengan topik kamu. Lanjutkan the purpose of the study, itu lanjutkan dengan topik kamu. Jadi kayak sebagai guidance kamu, template kamu untuk menulis laporan design based research. Nah, untuk research questions-nya gimana? Research question-nya boleh nggak niru 3 ini? Boleh niru. Kan how can DBRB conduct to help instructor achieve technology based classroom learning? Nah, tinggal kamu ganti dengan topik kamu kan. Apa? Nomor 2 juga ganti dengan topik kamu. Tapi kalau saran saya, take 2 only. Ambil saja 2. Yang 3 itu nggak usah. Jadi untuk memudahkan kamu. 1 dan 2 kamu ambil, yang 3 nggak usah. Oke, sampai sini bisa diikuti penjelasan saya? Yang jelas pada tujuan dan pertanyaan penelitian, research purpose and questions itu menjelaskan bahwa penelitian ini bukan sekedar uji efek, bukan sekedar uji efektivitas kayak eksperimental, tidak. Berbeda dengan eksperimental. Tapi research ini adalah ingin tahu bagaimana tools-tools yang tadi, tools-tools teknologi tools itu bisa diintegrasikan. Sama dengan bagaimana misalnya games itu bisa dipakai untuk speaking misalnya. Bagaimana strategi ini bisa dipakai untuk ini, bagaimana ini bisa dipakai untuk reading. Nah, itu yang disampaikan di research purpose and diakhiri dengan research questions yang lebih spesifik. Kamu contoh saja research questions-nya itu. Nah, after the part 1 motivation, part 2 research purpose, and go to the last part of the introduction. Last partnya apa di introduction? Ada research structure and outcome, struktur artikel, peta jalan singkat, apa saja yang akan dibahas di bagian-bagian selanjutnya. Oke, boleh saya tiru ini? Boleh, silahkan ditiru saja. Dan memang saran saya mengarahkan kamu untuk meniru. Supaya apa? Lebih seragam, saya juga membacanya juga lebih enak. Kemudian kamu mengikuti alurnya juga lebih oke. Jadi paham alurnya kamu ini kemana. Oh, kalau sudah ke beda jalur, berarti mana yang perlu diperbaiki. Nggak perlu panjang kali, lebar kali, tinggi ya. Yang penting concise, padat, kamu merampunya dengan baik, strukturnya juga ditulis dengan baik. Any question so far about this? No question, ma'am. Can I continue? Yes, ma'am. Yes, Oke. ma'am. After introduction biasanya di chapter berapa? Introduction ada chapter berapa? 1, ma'am. Chapter Chapter 1. 1. So we go to chapter 2. Kita pergi ke chapter 2 yang isinya adalah literature review. Biasanya kan bingung di literature review itu isinya apa saja? Apa saja yang perlu dimasukkan di literature review? Coba diingat kembali
bahasan dalam artikel ini tentang apa? Oh, tentang active learning, tentang learning technology tool, tentang higher education, dan lain-lain. Nah, kalau di artikel ini, literature review-nya dimulai dari design based research. Loh, bukannya design based research itu adalah metodologi ya, Mem? Iya, kamu boleh skip, boleh masukkan. Terus bedanya apa, Mem, nulis design based research di sini dengan design based research di chapter 3? Perlu diperhatikan. If you include design-based research in the literature review, it means that the contents of design-based research in chapter 2 consists of something like the definitions, kayak definisi, kemudian kayak kamu kayak memberitahu pembaca apa sih DBR? Biasanya kan anak-anak skripsi itu nulisnya, itu ngasih tahu tentang metodologi itu ada di bawah, padahal di chapter 3 itu fungsinya itu bukan lagi memberikan definisi, tapi di chapter 3 itu hanya cerita bahwa saya menggunakan design based research, tujuannya ini, cuma cerita gitu kayak laporan. Tapi kalau di literature review, saya yakin pembaca itu banyak yang nggak tahu design based research. Ya sudah, kalau kamu ingin memberi info kepada kayak FYI gitu ya, memberikan info kepada pembaca, maka penjelasan, the explanations, the discussions about design based research you can put in literature review. Jadi 2.1 design based research. Jelasin dulu definisi DBR itu apa, karakteristiknya itu apa, tahapan prosesnya itu apa secara umum. Jadi bukan tahapan prosesnya di kamu ya, tapi secara umum kayak apa. Jadi kayak kamu ngasih ilmu lah. Jadi pembaca paham kerangka kerja penelitian sebelum kamu masuk ke research metodologi yang chapter 3. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa, Mem. Bisa. Mem, boleh nggak saya skip yang design basis research? Boleh. Tapi kalau kamu mau mengikuti template-nya alur ini, design basis research ditaruh. Kalau kamu mau skip juga boleh. Nah, after you write literature review about design basis research, setelah nulis design basis research, nulis apa lagi? Nah, nulis tadi yang tentang tujuannya. Tujuannya kemana? Ke Surabaya. Ya, kamu jelaskan Surabaya itu bagaimana. Oh, tujuannya apa? Active learning. Kamu jelaskan active learning itu seperti apa. Tujuannya apa? Reading comprehension. Ya, jelaskan teori tentang reading comprehension. Karena because this article discuss about active learning, so the literature review will discuss about active learning. Karena tujuannya adalah active learning, maka bagian 2.2 itu membahas apa sih teori active learning itu bagaimana. Nggak banyak di sini, cuma 2 paragraf saja, tapi dia benar-benar membahas siapa yang membahas tentang active learning, kemudian bagaimana penelitian tentang active learning itu dibahas di situ. Sama kayak misalnya kamu membahas tentang speaking, ya bahas tentang teori tentang speaking di sini. After you discuss about active learning theory yang menjadi landasan utamanya, oke? Kasih definisi itu apa active learning, itu ada di bab 2. Kemudian kenapa active learning itu penting, itu ada di bab 2. Bagaimana bentukannya active learning itu, kemudian kaitannya dengan pembelajaran itu. Nah, karena apa? Karena di dalam literature review ini itu akan muncul kata mengapa dari penelitian. Kenapa harus active learning? Nah, itu ada muncul di situ, jawabannya ada di situ. Jadi misalnya saya membaca tulisan kamu, terus saya bertanya, kenapa harus active learning? Kenapa nggak yang lain gitu? Misalnya happy learning gitu. Kenapa active learning? Nah, itu akan saya temukan di literature review. Kalau ternyata saya belum mendapat jawaban mengapa active learning, ternyata belum ada jawaban di literature review, maka literature review-nya itu belum baik. Oke, jadi literature review yang baik itu adalah menjawab potential questions from the readers. Di potensi
pertanyaan dari pembaca yang tidak tahu kenapa ya harus begini. Dan kebanyakan potensi-potensi pertanyaan itu berupa apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, potensi itu yang harus terjawab di literature review. After you have done with active learning, sudah membahas active learning, you go to solusi praktisnya tadi apa? Oh, solusi praktisnya IRAS. Oh, solusi praktisnya itu Tayo. Oh, solusi praktisnya itu Bodrexin. Nah, bahas di sini di bagian 2.3 produk kamu. Dibahas tentang bukti empiris penggunaan Bodrexin. Apa itu Bodrexin? Apa manfaatnya? Apa strategi pemberian Bodrexin? Kemudian, apakah pernah ada yang meneliti tentang Bodrexin? Nah, itu disampaikan di bagian 2.3. Oke. Setelah selesai membahas tentang produk yang ingin dipakai untuk active learning tadi, bahas tentang yang lain karena di sini makainya 2 ya. Integrasi antara IRS dengan peer assessment, makanya dibahas. Kalau cuma satu ya nggak usah. Misalnya kamu membuat Bodrexin rasa matcha, begitu ya. Bodrexin rasa matcha berarti yang pertama kamu membahas Bodrexinnya dulu, kan Bodrexin sebenarnya sudah ada kan. Kamu bahas dulu Bodrexin, kemudian yang di bawah 2.4 rasa matchanya itu yang kamu bahas, itu kan pembaharuan dari kamu. Rasa matcha adalah rasa apa? Apakah rasa asin, asam, kecut, manis, pedas, dan itu dibahas di situ. Di bagian 2.4. Karena sebagai apa? Karena nanti kan itu pembaharuan dari Bodrexin yang bagaimana kemudian kamu pembaharuan, kamu modifikasi menjadi Bodrexin rasa matcha. Itu kamu bahas sendiri-sendiri, Bodrexinnya sendiri, kemudian rasa matchanya sendiri. Nah, setelah kamu bahas Bodrexin sendiri, rasa matchanya sendiri, definisinya matcha bagaimana, manfaatnya matcha gimana, bagaimana itu matcha itu bisa mendukung rasa di Bodrexin, itu kamu sampaikan. Nah, yang di bawah kamu bahas isu-isu masalah-masalah dalam rasa matcha. Nah, apa yang belum ada dirasa di Bodrexin? Kemudian bagaimana kualitas matcha ini? Kenapa nggak rasa taro? Kenapa nggak rasa keju misalnya? Kenapa nggak rasa apel saja buah-buahan dan lain-lain? Itu kamu harus bahas di situ sebagai isu-isu. Jadi ada berapa bagian kira-kira di dalam literature review? Paling tidak ada berapa bagian? 4. 5. 5. 5 ya. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama 5. design based research. Kalau mau di skip design based research-nya berarti tinggal 4. Design based research, kemudian teori, jadi tujuannya kemana, itu bahas teorinya. Yang ketiga, produknya apa, kamu bahas. Kemudian misalnya ada modifikasi, kamu bahas modifikasi dari produk itu apa yang terbaru. Kemudian yang kelima, kamu bahas kenapa bukan modifikasi yang lain. Apa memang isu-isunya sehingga kamu memilih modifikasi itu. Bisa diikuti? Bisa. Bisa, Nah, Mem. karena kalau kamu bentukannya sudah bagus, Nak, ngikuti ini, itu akan terlihat gap penelitian kamu. Pentingnya penelitian kamu tuh nggak asal meneliti akhirnya. Jadi, kalau kamu nulisnya itu baik, nulisnya walaupun sedikit, tapi, menjawab potensi-potensi pertanyaan, maka itu ketika kamu nanti diuji oleh penguji, itu enak. Karena sudah kamu tulis, kamu sudah punya pandangan. Ketika kamu ujian, skripsi terutama, kamu itu nggak ujian hafalan, kamu boleh membuka. Jadi kayak open book kan, kalau buku yang kamu buat dan anggaplah itu kerepean kamu. Kalau kerepean kamu itu lengkap, kerepean kamu itu bagus, maka menjawabnya pun juga bagus. Tapi kalau nulismu saja itu sudah kemana-mana, maka jawabanmu juga akan kemana-mana. Itu kuncinya. Jadi kuncinya sebenarnya ada di tulisan kamu. Ikutin saja, nggak perlu panjang kali lebar kali tinggi. Yang penting itu isinya daging gitu ya. Isinya itu benar-benar konteksnya itu bagus.
dan benar-benar menjawab potensi-potensi pertanyaan. Yang terakhir ya, yang terakhir kita ke method. Bab 1 sudah, bab 2 sudah, sekarang ke bab 3. Bab 3 itu menjelaskan tentang apa desain yang dipakai. Ya, kamu bahas di sini kan. The DBR method was adopted. Kamu ngomong bahwa mengadopsi DBR method. Jelaskan secara umum apa yang kamu lakukan di penelitian kamu ini. Kemudian apa bagian-bagian yang ada di metodologi? Bagian pertama, the first part is the course, participants, research tools, experiment period, and sub-research purpose of each phase. Kamu bahas konteksnya. Ini ada di mata kuliah apa, ada di mata pelajaran apa, misalnya ada di topik apa, misalnya mau lebih spesifik. Kemudian siapa mahasiswanya, berapa orang, berapa lama penelitiannya. Kemudian tujuan spesifik setiap fase itu apa. Semua itu untuk di bagian sini, untuk di bagian artikel ini, itu dirangkum di dalam tabel 1. Yang ini dijelaskan dulu secara umum, 3.1, kemudian detailnya mereka atau dia, karena satu orang saja yang nulis ini. Dia menulis informasinya di tabel 1. Boleh dicontoh? Boleh. Nggak pakai ini boleh? Boleh, silakan. Nah, kemudian setelah menulis secara detail 3.1 tentang course, participant, you write about procedure. Procedure-nya itu apa? Ya yang kamu pilih, punya Riff, punya Any. Nah, itu kamu tulis detail mau pakai yang mana procedure-nya. Kemudian jelasin ya di bagian procedure bahwa penelitian mengikuti siklus DBR-nya si Riff. Oh, penelitian saya mengikuti siklus DBR-nya Any. Oh, penelitian saya mengikuti siklus DBR-nya si Wang. So, you explain about what kind of cycle, what kind of DBR that you follow. Jadi definisikan apa saja, bukan definisikan ya. Show or discuss what kinds of pace, what steps. Step-stepnya bagaimana itu di bagian 3.3. Kemudian 3.4, data collection. Pengumpulan data. Oh, kamu ngambil datanya pakai apa? Survei kah? Angket tadi atau interview kah? Bertanya atau observasi kah? Nah, itu kamu sampaikan plus juga instrumennya. Kalau observasi pakai instrumen apa? Kalau survei atau kuesioner itu pakai instrumen apa? Itu disampaikan. Kamu baca nak di sini. Nah, setelah itu baru hasilnya seperti apa. Ini dah yang terakhir, sudah selesai. Any question so far? Ada pertanyaan? No questions, ma'am. So, is it clear for you? Yes. Is it clear for you? Yes, ma'am. Kalau clear berarti tugasnya nambah ya. Tugasnya nambah adalah membuat poin-poinnya saja. Jadi nanti ketika minggu UTS saya hanya melihat poin-poinnya saja. Poin-poinnya maksudnya gimana? Poin-poinnya maksudnya adalah kamu mengikuti template subtopik, kemudian dalam subtopik itu kamu akan nulis apa kira-kira? Nggak perlu konten sampai 2 paragraf, tidak. Tapi misalnya dalam motivation of the study, introduction tadi, kan ada 2 paragraf. Nah, 2 paragraf itu 1 paragraf kamu membahas apa? Paragraf kedua kamu bahas apa? Kayak gitu-gitunya. Point, outline. Sampai outline dari method. Bisa diikuti tugasnya? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Oke, Bisa, saya tunggu minggu depan. Jadi minggu depan saya akan cek sekilas tentang tugasnya. Kemudian saya juga akan tagih hasil bacaan kalian ke 7 artikel. Any question? Zam minta tolong di screenshot ya Zam. Siapa saja yang sudah masuk Zam. Baik, Mem. Ini 35 ya. 36 dengan saya. Sudah cukup? Apakah ada pertanyaan?